ya. Aduh, gue kayaknya udah mulai gak kuat nih. Gitu, yang stabil lo ngomong. Gimana gue bisa naik kalau goyang-goyang gini terus? Tunggu dulu deh, tunggu. Gue gak kuat lagi nih. Boleh istirahat sebentar nggak? Woi Hani, jangan dikasih istirahat tuh. Ajar aja terus biar mampus, cepat kurus bentar. Bener kata Viro, gak ada break-breakan. Lihat nih udah jam 5 lewat. Dari tadi gara-gara cuma nungguin lo doang, latihan kita jadi molor. Ayo cepat kita latihan lagi. Gila aja, si Kimi tuh udah bener-bener gak kuat. Kok pada tega banget sih? Gak lihat apa Kimi udah pucat dan lemas kayak gitu? Lo berdua tuh dari tadi ganggu aja sih. Ya udah kalian pulang aja deh sekarang. Daripada ganggu-ganggu begitu, ya nggak? Enggak apa-apa, tenang aja. Gue masih kuat kok. Gue kuat. Jadi gue kuat. Udah kita mulai formasi piramid lagi. Gimana dong? Aduh Kim, lo sih ngeforsir Kimi. Sekarang kalau Kimi kenapa-napa pokoknya lo yang harus tanggung jawab. Viro, ini kan usaha lo yang tadi ngelarang ngasih dia istirahat. Sekarang lo harus tanggung jawab dong. Kok jadi gue? Tanggung jawab gimana? Ya terserah lo deh. Kasih napas buatan kayak biar bangun. Kasih nafas buatan. Ngigo lo ya. Gue mendingan cium patahnya ayam daripada cium tidur. Gila ini. Ini udah, gue punya ide. Udah, bawa sepatu dan kaki ya. Apaan? Udah, lepasin aja. Gue tahu nih. Yang bener aja. Lo ngomong kayak gitu. Tenang aja. Bangun nih. Buset, berapa tahun gak dicuci? Udah deh, bawa lo. Syukur. Kimi, gak usah ngomong apa-apa lagi. Gue gak mau dengar apa-apa lagi. Gue bikin salah apa sih? Gue kelewat gendut. Apakah gendut itu dosa? Kenapa sih gue mau diperlakuin kayak gini? Kim, mereka itu cuma orang-orang yang perlu dikasihanin. Mereka bahkan gak bisa ngeliat isi hati orang lain. Bukan itu masalahnya, Nat. Gue tuh capek. Gue cuma bener-bener capek. Yang gue pengenin, gue tuh cuma diterima. Gue diperlakuin sama kayak yang lainnya. Tapi lo lihat kan, gue udah berusaha kayak gimana pun tetap aja hasilnya kayak gini. Gue tetap aja dipermaluin, dihina, diketawain, diledekin. Kenapa sih gue selalu kayak gini? Mereka pikir karena gue gendut, gue gak punya perasaan. Bayangin aja dong, mereka ngerjain gue sampai gue pingsan sekalipun. Tetap aja gue dan mereka gak kasihan sama gue. Bahkan si Viro lebih milih pantat ayam daripada gue. Dia ngebangunin gue dengan cara Iya kita ngerti kok. We are one of you. Kita bertiga tuh senasib. Kim, mau kemana? Gue perlu waktu buat sendiri. Yang lebih sial daripada gue. Fatwa jalan-jalan. Mungkin bapak itu nasibnya lebih sial daripada gue ya. Pak, bapak nggak apa-apa, Pak. Gue tahu perasaan tuh bapak. Gue tahu rasanya sial mulu. Gue harus bantu dia. Pak.
buat Bapak. Alhamdulillah. Nah, ternyata hari ini Bapak nggak sia-sia banget kan, Pak? Gue tahu gue selalu dihina karena badan gue gendut. Gue juga tahu makan gue banyak, makanya gue nggak kurus-kurus. Tapi di saat gue stres kayak gini, cuma satu yang bisa ngehibur gue. Permisi. Kimi, udah lama banget nih nggak kemari. Iya, saya biasa delivery. Kok ini berantakan gini sih, Tante? Wah, Kimi, kamu baru dengar ya? Kami kan pemenang undian Green Card. Iya. Jadi kami akan tinggal di Amerika untuk selamanya. Hah? Pindah? Selamanya? Terus yang ngurus toko-toko ini siapa? Duh, Kimi, tempat ini sudah dibeli orang. Katanya sih dia mau buka butik baju. Jadi toko ini kami mau tutup. Hah? Tutup? Ya udah deh, paling nggak saya masih bisa makan kuenya. Tante, saya pesen kuenya 1 loyang ya. Aduh, sorry Kim, kuenya udah habis. Soalnya Tante semalam repot beres-beres. Jadi Tante nggak bikin banyak-banyak. Hah? Seloyang juga udah nggak ada lagi. Yaudah deh, Tante, Om, saya permisi pulang dulu ya. Ya. Kok gue bisa sesial ini hari ini? Udah dikerjain Hani sampai pingsan, dihina Dina sama Kak Viro, terus gue dibangunin dari pingsan pakai kaos kaki super bau. Bu, kasih aja, kasihan ini. Kimi, tunggu sebentar. Ini kue masih sisa 1. Sebenarnya sih Tante mau kasih ponakan Tante. Tapi biarin deh, buat kamu aja. Bener Tante? Iya. Boleh. Boleh. Ini sebagai tanda terima kasih Tante. Karena kamu sudah menjadi pelanggan setia Tante. Tapi Kim, bungkus-bungkusnya udah Tante buang tadi siang. Jadi... Oh tenang Tante, gak apa-apa. Gini aja, nanti ini kuenya aku makan sambil jalan aja ya Tante. Oh, gitu. Makasih ya Tante. Iya, mari. Hati-hati dong. Gawat nih, daripada ntar nih kue jatuh lagi, mendingan gue makan aja nih kue. Lihat-lihat dong kalau kejar-kejaran. Duh, kue gue yang terakhir. Tinggal sepotong jatuh pula. Duh, pengen nangis deh gue. Asli sial banget gue hari ini. Aduh, mendingan gue terakhir gue. Masa sih gue tinggalin gitu aja? Kotor sih. Tapi kalau dibersihin bagian atasnya aja kan bisa. Aduh, sorry Non, nggak sengaja. Tadi tiba-tiba tangan saya licin Non. Kue terakhir gue. Terpaksa deh gue buang. Tunggu dulu. Ini kue gue yang terakhir. Maksud gue terakhir. Bener-bener terakhir. Jadi gue gak akan pernah makan kue ini lagi seumur hidup gue. Kalau gue buang bagian luarnya, masih bisa gue makan gak ya? Jorok banget sih gue. Bodo amat. Yang penting ini kue terakhir gue. Dah, gue gak boleh buang-buang waktu lagi. Gue harus makan kue ini sekarang juga. Burung. Kenapa sih gue selalu sial? Udah seharian nasib gue hancur banget. Mau makan kue sekecil gini aja susah banget. Apa lihat-lihat? Gak pernah ngeliat orang kesel ya? Gue hari ini sial banget. Boleh dong gue marah-marah dikit aja? Tunggu dulu. Oke, hari ini gue bener-bener dipermainin sama nasib. Tapi gue gak boleh ngalah gitu aja dong.
nasib mau ngalangin gue makan kue ini. Tapi lihat aja, gue nggak akan ngalah. Aduh, sumpah deh jorok banget gue. Tapi enggak, udah terlalu banyak gue dipermain sama nasib. Gue gak boleh ngalah gitu aja. Pokoknya gue harus bisa ngebuktiin kalau nasib jelek bisa gue kalahin dengan makan kue ini. Enak. Itu kue dari toko yang mau tutup itu ya. Pakaiannya enak sekali. Loh, Bapak yang tadi kan? Non, dari dulu Bapak ingin sekali ngicipin kue itu. Sekali saja seumur hidup. Tiap hari Bapak liatin kue itu. Tapi nggak kebeli-beli juga. Giliran punya duit, tokonya tutup. Nih, kalau Bapak mau. Tapi ini udah jatuh, udah keserem pasir, dan udah kena kotoran burung. Tapi kalau Bapak mau, makan aja. Nih, biar nggak penasaran. Saya udah sering makan kok. Beneran? Bener mau. Kalah lagi deh gue sama nasib. Emang. Kimi. Sampai kapan selalu cuma jadi bahan bulan-bulan nasib doang? Non, tunggu Non. Bapak nggak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Non. Bapak hanya punya ini. Kalau Non punya keinginan yang paling besar, Non tinggal ngucapin sambil memegang bungkusan ini, lalu diseduh pakai air panas. Kalau sudah, terus diminum sampai habis. Insya Allah keinginan Non akan terkabul. Iya Pak, makasih ya Pak. Kasian juga ya tuh Bapak. Sakit jiwa kali ya. Gila aja gue mau minum bungkusan kayak beginian. Dasar gendut. Katanya bisa mengabulkan permintaan apa aja. Please deh. Aduh. Kok ada bau-bau gitu ya? Teman-teman, nyium gak sih bau-bauan aneh? Tuh kan bener, bau banget. Aduh, apaan ya? Iya, gue tahu. Ini bau apa? Kalau mau tahu pastinya, Karuan tanya Kimi aja deh. Karena gue yakin dia yang paling tahu. Bau kaos kaki. Hati-hati dong lo, ntar kalau pingsan lagi gimana? Jadi korban kaos kaki gue lagi deh. Salah. Kaos kaki dia bisa jadi korban itu lucu kayak gitu. Orang gitu. Pergi. Kalau bisa pindah sekolah, gue pengen pindah sekolah aja deh. Loh, kok gitu sih? Terus kita gimana? Nggak ketemu lagi dong. Lo liat nasib gue deh. Gue pikir dengan gue jadi anggota Cheers Tiger, gue bakalan jadi cewek beken. Ternyata gue malah makin dicengin sama semua orang. Kok lo cengeng sih? Cengeng. Iya, cengeng. Dari kemarin kerjaan lo tuh cuma meratapi nasib mulu. Nggak biasanya tuh nggak? Buktiin dong kalau lo bisa ngelewatin semua ini. Buktiin ke kita. Walaupun si Hani sama si Viro ngeledek lo terus, tapi lo tetap tegar. Bener kata lo, gue emang udah kelewat cengeng. Gue harus bangkit lagi. Gue akan bikin mereka lihat kalau gue bukan orang yang seenak-enaknya bisa diinjek-injek. You go girl, selamat berjuang ya. Mandi mau ngapain sih? Ya lu ya udah.
Awas lo, Han. Ntar lo pingsan lagi nyium baunya. Udah deh, udah gak lucu lagi tau gak sih bercanda kayak gitu. Hani, gue mau ngomong serius. Gendut, kalau mau ngomong, ya ngomong aja. Hani kan cuma baca majalah, bukannya malah jadi budak. Bego banget sih lo. Gue mau keluar dari Cheers Tiger. Apa? Lo mau keluar? Gue mau keluar dari Cheers Tiger. Lo tau kan, masuk Cheers Tiger tuh gak main-main. Kalau lo udah keluar, jangan harap lo bisa masuk lagi. Bahkan sampai anak cucu lo pun gak mungkin. Iya, gue tahu, tapi tetap aja gue mau keluar dari Cheers Tiger. Pikir-pikir lagi deh. Tau Kim, tadi gue ngomong sama lo cuma bercanda tuh gak? Cuma buat nyenengin lo doang. Ya jangan sampai keluar gitu dong. Oh akhirnya ada juga cewek nolak Hani. Gue tahu lo lagi emosi. Lo capek karena kemarin lo latihan sampai pingsan kan? Jadi gini aja, gue kasih waktu buat mikir-mikir lagi deh sampai besok pagi. Gue gak perlu. Aduh Kim, pikir-pikir lagi dong. Ya makasih ya Han ya buat waktu pikir-pikir yang udah lo kasih buat Kimi. Emang itu yang dia perlu. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya menghina Cheers Tiger. Dia cuma cari sensasi aja lagi, Han. Biar beken, dia tahu semua orang di sini rebutan jadi anggota Cheers Tiger. Ya, mungkin dia caper aja gitu loh dengan coba-coba jadi orang pertama yang keluar dari anggota Cheers Tiger. Bener banget, Han. Lo gak bisa biarin Tuhan. Muka kita mau taruh mana? Jelas, gue gak akan biarin. Gue akan kerjain dia abis-abisan sampai dia benar-benar nyesel. Mau duduk di mana nih? Aduh, penuh semua lagi. Kimi, sini nih, ada yang kosong. Yuk. Hah, serius lo? Percaya aja sama gue. Minggir lo, biar Kimi di sini. Lo mau apa dari gue? Kalau lo tahu gue mau sesuatu dari lo, Kimi. Oke, langsung aja. Gue mau minta maaf sama lo. Gue sadar gue udah keterlaluan sama lo, Kimi. Maafin gue ya. Ya, gimana? Lo setuju nggak? Gimana kalau pulang sekolah nanti kita jalan-jalan aja yuk. Gue buktiin deh kalau gue benar-benar tulus minta maaf sama lo. Hani tuh udah baik. Mau bermurah hati ngajak-ngajak lo. Paham? Dan lo boleh ngajak Natra dan Mila juga kok. Si Farah kok gak balik-balik ya? Gue nyusul ke kamar mandi dulu ya. Gue duluan ya. Hani, tungguin gue dong. Ya ampun, kok gue malah milih yang kayak gini sih? Kan gue maunya tank top, bukan kayak gini. Lo tuker aja. Banter yuk. Yuk. Pergi dulu ya. Itu nih kok sabungan kan? Hah? Mas-mas kayak gitu dibilang Nicholas sapu. Hah?
Pada kemana ya? Ntar juga balik paling. Gak mungkin, kayaknya kita ditinggal deh. Masa sih? Lihat aja, barang-barang belanjaan mereka aja udah pada nggak ada. Kalau emang mereka mau balik lagi ke sini, pasti belanjaannya nggak dibawa semuanya. Gue yakin kita pasti ditinggal. Yuk kita susul aja yuk. Yuk. Mbak, bonnya. Hah? Berapa mil? Berapa? 250.000. Punya duit nggak? Udahlah, nggak apa-apa deh. Toh ntar juga kita bisa minta ganti sama mereka, ya kan? Lama banget sih. Kita udah nungguin dari tadi kok. Kalian dari mana aja sih? Iya nih, kita udah nungguin lama. Nih bonnya. Oh iya, Kimi, Natra, Mila, makasih ada traktir kita makan. Traktir? Aduh, barang bawaan gue berat banget sih. Kimi, tolong pegangin ya. Jangan lupa, ntar dimasukin ke bagasi. Ingat loh, nih. Gue juga. Kalian tunggu sini ya. Udah nih, Han. Gini aja kita ngerjain mereka. Iya, gak mungkin lah. Ini baru pemanasan doang kali. Miss call gue cepetan. Hey Viro. Iya, gue lagi pada di mall nih. Biasa sama anak Cheers Tiger gitu deh. Ada Kimi, Natra, Mila juga ada. Oh iya, mereka berdua ikut. Kimi, pasti dong. Hani gak enak gitu deh gara-gara masalah kemarin. Jadi kita mau minta maaf dengan ngajak mereka jalan-jalan ke mall. Kita pakai cari traktir segala lagi sama Kimi CS. Pokoknya seru deh. Apa Viro? Pesta rahasia di rumah lo? Pasti dong Anteng. Semuanya ya biar rame. Apa? Mereka juga diajak. Serius loh? Bukannya lo sebel banget sama dia? Iya? Ya iya sih, menurut gue juga udah cukup lah. Oh iya Viro, lo ngadain pesta pasti asik ya? Pasti ada anggota bandnya dong. Oh ya? sorry, tadi teman-teman gue pada ikut nyemburin gitu deh. Oke, gue pasti datang. See you when I see you, Viro. Yuk. Kim, kita bakal diajak ke pesta di rumah Viro. Iya, lo denger kan? Tadi kayaknya si Viro emang agak-agak nyesel deh dia jahat sama lo selama ini. Tapi kok gue ngerasa aneh ya? Aneh kenapa, Kim? Emang lo gak percaya ya? Kalau si Viro itu juga pasti nyesel kali. Ya, tahu. Kayaknya yang sekarang tuh beneran. Si Viro juga ikutan baik sama lo. Soalnya dia tahu si Hani juga baik sama lo. Lo bertiga pada mau ikutan apa enggak? Apa pada mau nungguin Om di sini? Enak aja. Viro, kita semua di depan rumah lo nih. Bukain pintu dong. Apa? Manjat? Again? Duh Viro, masa kita harus manjat lagi sih? Ya iya sih, namanya juga pesta rahasia. Apa? Langsung ke kamar lo? Bener? Oh ya udah deh. Dah. Yuk kita manjat. Gak ketahuan apaan? Apa nggak mendingan kita lewat pintu pagar aja? Duh Kimi, lo tuh nggak tahu ortunya Viro apa? Mereka tuh masih kolot banget. Mana mungkin Viro boleh ngadain acara malam-malam gini di hari sekolah. Udah deh, gak usah khawatir. Gue dan anak-anak udah sering kok nyelilap masuk dan ngadain acara di dalam. Kalau gak percaya, tanya aja mau Indi. Udah, kalian ambil tangga sana.
mendingan lo bertiga masuk dulu deh ke dalam. Hah? Lo lihat kan, nih pagar tuh tinggi banget. Waktu pertama kali gue masuk, asli susah banget. Sekarang sih udah biasa. Makanya mendingan lo bertiga masuk dulu ke dalam. Daripada kita semua di dalam dan lo masih di luar, gak mau kan? Gimana? Kalau gitu, gue duluan aja deh yang masuk. Indri, Dea, bantuin mereka masuk, Gi. Senyum lagi. Bantuin dong. Lihat deh. Rumahnya keren banget. Pasti Viro tajir banget deh. Iya dong, Mas. Apaan sih? Aduh, lihat aja deh. Lihat yuk. Niat si Hari tuh gak mungkin pernah tulus. Ternyata bener kan? Tenang, Kim, tenang. Aduh, sekarang gini aja deh. Sekarang yang penting gimana caranya kita bisa keluar dari tempat ini. Aduh, Kim, tolongin. Ayo. Awas. Udah deh, gini aja deh ya. Gue bungkuk. Terus lo berdua gantian naik ke punggung gue, terus manjat keluar ya. Nah, terus nanti lo di sini yang ngebantuin siapa? Ya ampun, yang penting tuh sebagian besar dari kita tuh udah yang keluar. Terus lo ketangkep basah sendirian gitu di sini. Ya terus habisnya gimana dong? Daripada kita keburu ketahuan gimana? Nggak, Kim, nggak bisa. Kita masuk ke sini bertiga. Keluarnya juga harus bertiga dong. Tapi gimana, Mil? Sekarang gini deh, kalau kita keburu ketahuan gimana? Masalahnya, Kim, kayaknya nggak pakai kata kalau deh. Aduh, anjingnya gede banget. Gimana dong? Sekarang geser pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekarang kita lari. Pak, gawat. Kayaknya ada maling deh. Maling apa sih, Pak? Coba Papa, dengar tuh suara lolongan si Abel. Itu pasti ada maling. Itu mungkin si Abel ngejar kucing. Aduh, Papa nih nggak percaya sih sama Mama. Ayo, sekarang kita lihat. Ayo, ayo. Itu lagi. Abel, 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 Abel. Abel. Nggak salah tuh nama. Ayo, balik. Yuk. Makanya, kalau masuk rumah orang itu jangan sembarangan. Kalian ini siapa? Terus mau maling apa? Ayo, ngaku. Siapa mereka, Petono? Mereka ini maling-maling kecil, Pak. Mereka masuk ke dalam lompat pagar. Sekarang sedang saya interogasi.
Mau maling apa kira-kira mereka sebenarnya? Kita tuh bukan maling, Pak. Jangan asal nuduh dong. Nah kalau bukan maling itu apa? Masuk malam-malam diam-diam, terus kalian mau mengaku mau cuma iseng-iseng aja, begitu? Kami tuh dijebak temen, Pak. Kami gak ada maksud jelek. Iya Viro, kita tuh temannya Viro kok. Iya. Nah, ini anak saya Viro. Viro, mereka teman kamu. Benar Viro? Bukan Pak. Belum pernah ketemu. Kok Viro gitu amat sih? Kok tega bohong sih? Kita kan cuma dijebak. Pak Tono, mereka bertiga ini bawa kantor polisi. Kecil-kecil sudah jadi maling. Bagaimana gedenya? Hah? Kalau mereka tidak dibawa kantor polisi, mereka bertiga ini tidak bakalan kapok. Bawa Pak. Baik Pak, baik. Ayo, sekarang semua ikut saya. Ayo. Kalian tahu tidak, memasuki rumah orang itu tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Sebenarnya, apa yang kalian cari di rumah itu, ha? Ayolah, mengaku sajalah. Jawab. Kami nggak cari apa-apa, Pak. Kita dikerjain sama teman-teman, disuruh lompat pagar, terus katanya mereka mau nyusul juga. Nggak taunya. Jangan bohong ya. Kalian ini masih kecil saja sudah seperti ini. Macam mana pula? Sumpah deh, Pak. Serius, bener. Lagian ngapain juga saya bohong. Kalau emang kita pencuri beneran, kenapa nggak nyelidikin dulu tuh rumah ada anjingnya apa enggak? Tunggu di sini. Awas, kalau kalian berani macam-macam, ku tembak nanti kalian. Aduh, kalian jangan nangis gitu dong, ayo dong. Mana bonyok gue lagi pada keluar negeri lagi. Gue minta tolong siapa ya? Gue menelpon bokap gue aja deh. Bodoh, dimarahin deh. Gimana dong? Gue kan nggak mungkin kasih tahu bokap nyokap gue. Gue bisa disuruh pindah sekolah kalau mereka tahu ini semua gara-gara ini. Gimana dong? Kita masuk penjara. Kita pasti masuk penjara. Hei, kalian ini beta bilang diam, ya diam dong. Memang kau kira enak apa main nangis itu? Hah? Beta tahu kalian ini cuma jadi korban. Biar beta cari si Ani itu dan beta hukum sekalian. Hei, diam kalian. Bocah, kau apakan pula kursiku itu? Bokap gue nelfon. Makasih ya Om. Ingat ya, hal ini jangan sampai keulang lagi. Iya Om. Nggak usah pakai emosi juga. Lo kan cuma kena hukuman wajib lapor sekali seminggu selama 3 bulan. Ya, not too bad lah. Jangan sedih ya. Bye. Dadah. Sial. Kenapa sih nggak selesai? Gara-gara berat badan gue nih. Kenapa sih gue nggak kurus-kurus?
Apa nggak ada cara yang lebih manjur yang bisa bikin gue kurus? Push up, sit up, dikit aja. Siapa tahu besok pagi berat badan gue bisa turun 0,5 kilo. Jadi kayak Natra ketawa gue. 1, 2, 3. Aduh, gue emang gak kuat deh olahraga. Udah deh, lupain aja. Sampai kapanpun juga gue gak akan pernah kurus. Bapaknya punya ini, kalau non punya keinginan yang paling besar, non tinggal ngucapin sambil memegang bungkusan ini, lalu diseduh pakai air panas. Kalau sudah, terus diminum sampai habis. Insya Allah keinginan non akan terkabul. Masa sih? Gue pengen banget bisa jadi langsing. Kok enak juga ya? Kayak kopi susu gini. Jamu penurun berat badan ajaib. Kandungan kopi, teh, cengkeh, wortel, kunyit, beras kencur, gula merah, telur, ginseng, dan keajaiban. Hah? Pantangan? Ada pantangannya segala. Tidak boleh melecehkan masa lalu. Hah? Apaan ya maksudnya? Tahu ah. Gila, udah pagi lagi nih. Gue makan jamu itu kok sampai ke bobo mimpi ya.